pintu penjaga penguasa negeri. Terakhir, Mujahidah Persatuan Islam menyampaikan, wahai para hakim, takutlah kepada Allah. Dan anak-anakku yang sekarang menjadi TNI, Tentara Republik Indonesia, polisi, kalian sudah lihat dan kalian sudah dengar. Dengarlah kata hatimu yang sebenarnya, bahwa negara ini menurut para jenderal-jenderal yang sudah purnawirawan, kalau saya tidak sampaikan berarti saya tidak amanah. Sedangkan ini adalah puncak kecerdasan, ya. Begini saudara sekalian, memang kita sedang menanti keputusan yang nanti akan dibacakan tanggal 22, ya. Akan tetapi perlu Anda ketahui, sebagai seorang akulah satu di antaranya, bila ada 100 mujahid. Akulah satu di antaranya, bila ada 10 mujahid. Akulah satu di antaranya, bila ada 10 mujahid. Akulah yang menggantungnya. Allahu Akbar. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن تقواه الله يزيد. Saudara-saudaraku seagama, sebangsa dan setanah air, dari Mujahidah Persaudaraan Islam Jawa Barat mengaturkan sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya ikhwah, berkali-kali dan berjilid-jilid kita menyuarakan suara hati nurani sebagai rakyat dan bangsa Indonesia dengan telah menelaah dan senantiasa memperhatikan seluk-beluk perjuangan politik yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini. Wabil khusus untuk mendukung dan mensupport para hakim yang ada di MK, Mujahidah Persaudaraan Islam menyampaikan, ya ikhwan, demokrasi telah hancur, keadilan sudah mati, kecurangan yang terjadi kepada setiap kali pemilu dianggap biasa, dan jikalau dibiarkan maka akan menjadi sebuah budaya dan karakter bangsa Indonesia. Maka untuk itu kecurangan itu haruslah dilawan. Allahu Akbar. Kecurangan harus dilawan. Allahu Akbar. Maka karena itu kami sebagai bangsa dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar di pundak 8 hakim yang ada di MK untuk menegakkan keadilan dengan, wahai para hakim, lihatlah tuntutan keadilan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia. Kami menuntut keadilan, bukan kami menuntut kecurangan. Dikabulkan, benar atau tidak ya ikhwah? Benar. Ini tuntutan ditegakkan keadilan, bukan kecurangan. Dikabulkan, benar? Benar. Benar seperti itu. Alhamdulillah. Karena apa? Kami menaruh sangat besar harapan MK yang menjadi penjaga konstitusi. MK jangan sampai menjadi penjaga para penguasa negeri. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Belum. Belum. Satu lagi.
MC-nya kasihan. Hakim yang ada di MK, jadikan ini momen untuk mengembalikan nama baik MK yang sudah buruk terbentuk sebelumnya. Maka kali ini menjadi momen untuk mengangkat kembali marwah MK sebagai pintu palang penjaga terakhir konstitusi. Allahu Akbar. Awas MK, jangan sekali-kali kalian menjadi pintu penjaga penguasa negeri. Hati. Terakhir, Mujahidah Persatuan Islam menyampaikan, wahai para hakim, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah seru sekali dalam. Jangan sampai kalian takut untuk memutuskan keadilan. Jangan kalian takut diintimidasi. Kalian jangan takut intervensi, karena bangsa dan rakyat Indonesia bersama kalian, wahai para hakim yang ada di MK. Tegakkan keadilan sebenar-benarnya. Lihatlah fakta persidangan. Engkau jangan mata hati buta, juga telinga buta. Demikian dari Mujahidah Persaudaraan Islam. Tetap semangat, istiqomah menegakkan keadilan untuk negeri tercinta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih ingin menggugah para hakim yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Kita yakin, anak-anakku, bapak dan ibu yang saya hormati, hari ini kita sangat yakin dan hakul yakin bahwa para hakim sudah melihat dengan mata kepalanya, sudah mendengar dengan telinganya dari jauh maupun yang dekat, bahwa pernah terjadi sebuah pemilu yang kecurangannya sudah amat sangat dan sangat kasar, sehingga dunia pun ikut memperhatikannya. Wahai bapak para hakim, saya yakin bapak-bapak adalah orang-orang yang termulia, karena terangkat menjadi sebuah hakim. Menjadi kedudukan hakim adalah suatu jabatan yang sangat tinggi dan sangat besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ulama, kiai yang saya hormati dan saya banggakan. Barangkali kalau kita tidak berjuang hari ini, maka kecurangan demi kecurangan, kezaliman demi kezaliman akan terus terjadi di negeri ini. Apakah kita setuju? Nah, Tentu kita tidak mau, karena anak cucu kita tidak mengerti apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi sekarang. Kita yang tahu sejarah bagaimana kekejaman komunis, bagaimana kekejaman PKI, bagaimana kekejaman para penjajah. Tentu kita tahu sejarah, dan mungkin sekarang sejarah itu masih ada atau tidak, saya juga kurang mengerti, karena rasa-rasanya anak-anak kita yang bersekolah sekarang sudah banyak ketinggalan sejarah-sejarah masa lalu. Oleh karena itu, anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita datang ke tempat ini berniat dari rumah untuk berjihad membela negara. Hubul watan minal iman. Apapun yang terjadi pada diri kita, usahakan untuk kita hadir. Hari ini aksi ini adalah selain mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah melihat bahwa kita bangsa Indonesia tidak mau dicurangi, kita tidak mau dibohongi lagi, kita tidak mau dizalimi lagi, karena sesungguhnya kezaliman, pelanggaran undang-undang sudah terlalu banyak dan sudah terlalu kasat mata. Tidak ada yang berani untuk mengangkatnya. Oleh karena itu, anak-anakku, bapak-bapak, ibu sekalian, sediakah kita untuk membela hakim yang adil? ya, Ayo kita doakan agar para hakim dan anak-anakku yang sekarang menjadi TNI, Tentara Republik Indonesia, polisi-polisi, kalian sudah lihat dan kalian
kalian sudah dengar. Dengarlah kata hatimu yang sebenarnya, bahwa negara ini menurut para jenderal-jenderal yang sudah purnawirawan, yang punya pengalaman banyak melihat gejala-gejala ini, beliau semua sudah mengatakan bahwa negeri kita bukan dalam keadaan baik-baik saja. Jangan-jangan sudah dalam keadaan koma, sudah di rumah sakit ICU. Oleh karena itu kita yang masih sehat, mari kita bangkit. Siap bangkit membela kebenaran? Siap. Siap bangkit membela hakim? Siap. Hakim sekarang pasti sedang terancam oleh penguasa yang memberikan SK untuknya sebagai hakim. Wahai hakim, jangan takut. Kalau SK-nya dicabut, kami yang akan bangkit untuk mengembalikan SK tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah punya tentara. Walillahi junudus samawati wal ardh. Tentara Allah banyak, Pak Hakim. Jangan sampai seperti di dalam surat Hakim. Ya Allah katakan, wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'asanil hakimin. Bukankah Allah maha adil? Jadi hakim yang maha adil adalah Allah. Ingat Pak Hakim, di atas Pak Hakim ada hakim. Hakim yang adil, yang dia tahu apa yang ada di benak Bapak Hakim. Kami yakin Bapak jangan takut. Apapun ancaman yang akan diberikan, tetaplah melakukan. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahwa Allah sudah mengingatkan pada kita, jajal haku wadahakul batil innal batila kana zahuqa. Siap kita bela kebenaran. Siap. Siap anak-anakku sekalian. Besok tanggal 19, tanggal 20 kita menunggu keputusan dari MK. Dan kita harapkan keputusannya adalah kemenangan untuk kejujuran, kemenangan untuk yang benar, yang salah harus didiskualifikasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita tidak berjuang, anak-anakku pemuda-pemudi ya Rabb, turunkan giroh Islam ke dalam jiwa anak-anak kami. Turunkan semangat jihad kepada bangsa Indonesia. Amin. Bahwa negeri ini sedang terancam. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah ma'izil Islam wa muslimin wa zillah syirka wal musyrikin Amin. wa damir a'da'in. Ya Rabb, turunkan azabmu kepada mereka yang zalim, Amin. kepada mereka yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau melihat negeri kami saat ini dalam keadaan sakit parah. Kami akan tinggalkan pada anak-anak kami negeri yang damai dan makmur. Ya Allah, jika Engkau akan mencabut nyawa kami, cabutlah dengan tenang dalam keadaan yang bahagia. Izinkan sebelum Kau cabut nyawa kami, kami melihat negeri dipimpin oleh anak kami yang mampu mengantarkan kebenaran, yang mampu menegakkan keadilan, yang mampu melawan kezaliman. Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutmainan wa sa'iru biladil muslimin wa ulata umurana. Ya Rabb, berikan negeri kami pemimpin yang soleh, yang takut kepadamu, yang tidak suka berbohong, yang tidak suka janji-janji kosong, tapi dia mampu melaksanakan apa yang dia janjikan. Beri kekuatan kepada calon presiden kami. Ya Rabb, anak-anakku sekalian, tetaplah kita berdoa kepada Allah. Surat Al-Fat kita baca setiap malam. Sore hari baca doa di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Bagi yang mampu bacalah 1000 kali setelah asar ini menjelang maghrib atau nanti malam waktu tahajud. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Karena kita semua tidak ada yang bayar. Adakah yang datang ke sini dibayar? Adakah datang ke sini niat ingin naik pangkat? Semua kita niat naik pangkat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Demikian anak-anak sekalian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
pertolongan Allah pasti datang asal kita tetap berada di jalan Allah. Insya Allah kita semuanya tetap kompak menuju kebenaran dan keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, milik siapakah Indonesia? Apakah milik Jokowi? Bukan. Milik siapakah MK? Apakah milik Jokowi? Tidak. Bapak Ibu sekalian, MK Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Hari ini kita melaksanakan Istighosah Kubro. Asal katanya Al-Ghoud yang artinya memohon pertolongan Allah dalam kondisi yang sulit agar dihindarkan dari bala. Baik bala bencana maupun bala dari sikap-sikap jahat manusia. Betul! Bapak Ibu sekalian, seorang ketua tim hukum nasional 03, yaitu senior kami Bapak Todung Mulya Lubis, mengatakan di hadapan hakim dengan sebuah pidatonya yang sangat menyentuh, mengatakan dibutuhkan satu orang saja untuk menghancurkan Indonesia. Betul? Dengan kata-katanya, dengan APBN di sisinya, dan dengan janji-janji manisnya. Betul? Betul. Lalu dia mengatakan hanya dibutuhkan 5 hakim MK untuk memutuskan secara benar bahwa yang seharusnya menang adalah mereka yang memang sepantasnya menang. Bapak Todung Mulya Lubis mengadukan dirinya kepada hakim MK. Betul? Betul. Saya ingin mengatakan, lalu mengapa kita ada Istighosah Kubro pada hari ini? Saya tidak menyalahkan Bapak Todung Mulya Lubis. Sebagai seorang insan pragmatis, rasional, wajar jika beliau mengharapkan kepada hakim MK. Tapi ingat baik-baik, di bawah asuhan Habibana Muhammad Rizik Syihab, di bawah asuhan para ulama-ulama lurus, kita diluruskan untuk senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, ada 8 hakim MK. Ya, 8 hakim MK. Apakah Anda hafal nama-namanya? Jika Anda tidak hafal, mari kita mulai menghafal agar mereka paham bahwa setiap tindakan mereka sesungguhnya dalam pengawasan masyarakat Indonesia yang kebetulan pemegang sahamnya adalah umat Islam. Betul? Betul. Satu ketua, Dr. Suhartoyo SH.MH. Kalau Anwar Usman yang mana? Wakil ketua, bagaimana? Anwar Usman yang mana tuh? Anwar Usman itu keluar kandang dulu. Oh, keluar Ya, kandang dulu. wakil ketua yaitu Sadli Isra, Profesor Dr. Sadli Isra SH.MH. Ya. Kemudian ada seorang wanita di sana, semoga beliau diberkahi oleh Allah kecerdasan serta kebijaksanaan, yaitu Ibu Eni Nurbaningsih. Ya, Profesor Doktor juga. Lalu kemudian ada seorang yang mungkin bukan muslim ya, tetapi ini adalah bagian yang memperkaya hasanah MK, yaitu Bapak David Yusmik. Kemudian lagi ada seorang profesor, yaitu Bapak Guntur Hamzah. Nanti saya akan ceritakan tersendiri tentang beliau. Lalu ada lagi, yaitu siapa lagi ini? Ridwan Hamzah, ya. Dan yang terakhir dari DPR ini, yang suaranya kadang-kadang agak menyesakkan kita, yaitu siapa? Asrul Sani. Bapak-bapak, Ibu sekalian, jangan mengharapkan komposisi 5-4, tidak perlu. Kita hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ketika hakim menyatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya menyampaikan pesan sponsor tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan begini ya, coba kita belajar cerdas nih. Ini saya sebelum sampai ke sini dibisikin oleh Profesor Egy Sujana yang merupakan ketua kami di TPUA.
Kalau saya tidak sampaikan, berarti saya tidak amanah. Sedangkan ini adalah puncak kecerdasan, ya. Begini saudara sekalian, memang kita sedang menanti keputusan yang nanti akan dibacakan tanggal 22. Ya. Akan tetapi perlu Anda ketahui, sebagai seorang yang berkiprah di bidang hukum, kami ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat formil. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ya ayat 3 menyatakan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi harus berjumlah 9, betul? 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Sekarang Anda lihat yang terjadi hanya 8. Sebagai seorang hukum, dengan berat hati kami mengatakan itu tidak memenuhi syarat formil. Ya, jadi kami mengatakan kepada Anda semua, inilah yang terjadi. Ya, saya harus sampaikan ini. Akan tetapi tentu saja, hal politik itu sangat dinamis. Tidak bisa kami masuk semuanya ke sana. Oleh karenanya, jangan sekali-kali Anda mengharapkan kepada MK. Mohon maaf, saya harus sampaikan salah satu ya anggota MK yaitu Profesor Dr. Guntur Hamzah tahun 2022 pernah terkena kasus etika karena merubah frasa dengan demikian menjadi ke depan. Perubahan ini sangat penting karena mempengaruhi isi daripada keputusan. Betul. Oleh karena itu jangan sekali-kali berharap kepada MK. Berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kecerahan kepada pemikiran mereka, takut akan Allah, dan tahu bahwa keputusan yang mereka buat menentukan hidup mati bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan satu lagi, Jokowi harus disudahi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK, ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK, ya, dan Anda perlu ketahui revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Syazil Isra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Allahu Akbar. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar.